Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Envian Putra. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas akhir JKI mengenai pembuatan kipas angin sederhana dan sekaligus mengontrol kecepatan atau speed dari kipas angin tersebut. Dalam pembuatan proyek ini kami terdiri dari 3 orang, di mana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan. Di mana pembagian tugas tersebut adalah yang pertama ada dari sisi hardware atau komponen, yang kedua ada dari sisi pemrograman Arduino, dan yang ketiga ada dari sisi pemrograman CGI. Sedangkan saya sendiri di sini bertugas di sisi hardware atau komponen, mulai dari membuat rangkaian dan sekaligus mengimplementasikannya. Baiklah, pertama-tama saya akan memperlihatkan rangkaian dari proyek ini. Teman-teman semuanya dapat melihat di sini adalah rangkaian yang telah berhasil dibuat, di mana komponen yang dibutuhkan yang pertama itu Arduino Uno R3, LED warna kuning dan warna merah. Setelah itu resistor. Di sini ada 3 buah resistor yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di sini resistor yang digunakan itu 270 ohm. Nah, komponen yang ketiga itu adalah transistor. Transistor yang dipakai di sini tipe PN222, dan selanjutnya dibutuhkan 1 buah dioda dengan tipe 1N4001 dan 1 buah motor DC 5 volt dan 1 buah switch. Itulah bentuk rangkaian dari proyek kipas angin ini. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan rangkaian yang telah berhasil kita buat. Ini adalah bentuk rangkaian yang telah berhasil kita buat. Di sini teman-teman dapat melihat semuanya. Di mana di sini ada terdiri yang pertama itu board atau papan rangkaian, di mana di sini papan ini berfungsi untuk menghubungkan semua rangkaian yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek ini. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah kipas seperti ini, dan yang kedua di sini ada motor 5 volt. Dan selanjutnya kita membutuhkan saklar yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Dan di sini juga ada transistor yang berfungsi untuk mengatur arus listrik. Dan di sini ada juga dioda. Dioda di sini berfungsi untuk mengarahkan arus. Dan selanjutnya di sini juga ada resistor. Resistor di sini berfungsi untuk penghambat arus. Dan selanjutnya di sini kita juga menambahkan 2 buah LED atau lampu warna merah dan warna kuning, di mana di masing-masing LED ini kita juga menambahkan sebuah resistor yang berfungsi untuk hambatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi motor terlebih dulu, di mana di sini teman-teman dapat melihat bentuk rangkaiannya. Di sini kaki dari masing-masing motor ini, kaki motor yang pertama itu akan terhubung kepada transistor, dan yang kedua akan terhubung ke dioda. Nah, sekarang dari sisi LED itu sendiri, kaki yang pertama itu nanti akan terhubung kepada ground, dan yang kaki yang kedua itu nanti terhubung kepada resistor, dan resistor nanti akan terhubung kepada pin yang ada di sini, di mana pin di sini nanti akan terhubung kepada pin 12 dan 13 pada Arduino-nya. Nah, di sini juga ada saklar, di mana saklar di sini pin yang pertama itu yang untuk on nanti akan terhubung kepada power, dan untuk sisi off-nya nanti akan terhubung kepada dioda. Selain itu, kita juga membutuhkan kabel, di mana kabel ini berfungsi sebagai penghubung antara rangkaian dengan Arduino-nya. Di mana di sini ada beberapa buah kabel. Yang pertama, kabel yang berwarna hitam di sini berfungsi penghubung kepada power. Warna putih penghubung kepada pin 3 nanti di Arduino-nya. Dan yang selanjutnya itu kabel warna abu-abu nanti akan terhubung kepada ground. Nah, beginilah bentuk rangkaian yang telah berhasil kita buat.
Mungkin hanya sekian dari saya mengenai dari sisi hardware atau komponen. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salam jumpa semuanya. Saya Wayan Widi Artana. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya gunakan untuk mata kuliah CGI, um, di mana program ini adalah program yang saya fungsikan atau yang saya gunakan di tugas akhir untuk mata kuliah CGI, yang berkaitan dengan mengatur motor, mengatur dinamo, mengatur lampu untuk uh, menggunakan Arduino, kemudian dikoneksikan dengan PC dan dikendalikan dengan PHP dan juga server seperti itu. Nah, di sini untuk program CGI-nya sendiri, kelompok saya menggunakan Visual Studio 2012 untuk IDE-nya, dan kita di sini menggunakan beberapa file header, ada AppStream, IOStream, Malloc, CGI.h, dan stdio.h. Di sini kita juga menggunakan namespace system, IO port, dan standar. Nah, jika teman-teman lihat di sini di area kerja ini, saya menggunakan using system.dll. Itu kita perlu mengatur di bagian properties, pada bagian configuration properties, pada bagian general, kita rubah common language runtime supportnya menjadi common language runtime support dalam kurung slash clr agar sistem.dll-nya terbaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi mainnya. Nah, di sini ada CGI. Di sini tuh mengambil dari file header cgi.h, fungsinya, deklarasinya seperti itu. Kemudian ada ccgi item dan variabel selanjutnya. Kemudian di mana cgi.h ini nanti kita fungsikan untuk mengambil kiriman dari PHP, dari sistem web, untuk posting value yang akan dikirimkan. Kita menggunakan cgi.h ini, fungsi-fungsi yang ada di cgi.h. Di sini juga kita perhatikan kita menggunakan file header cgi.h yang bisa di-download di internet. Kemudian ada juga cgi.cpp sebagai resource filenya. Seperti itu. Kemudian source filenya yang asli. Di sini ada variabel char speed 3, ini digunakan untuk menyimpan speed yang dikirimkan nanti melalui server dari web. Kemudian fungsi CGI-nya diambil dan memanggil fungsi load untuk CGI-nya. Kemudian di sini mulai mengambil variabel yang dikirimkan. Nah, di sini saya mengambil variabel yang dikirimkan, isinya yaitu yang ke-0 atau yang pertama, di mana hanya satu itu yang dikirimkan untuk mengirimkan speednya. Nah, kemudian di copy ke variabel speed menggunakan fungsi strcpy. Kemudian, nah ini adalah bagian untuk koneksi ke Arduino-nya, koneksi ke hardware-nya. Di sini kita deklarasikan serial port-nya di COM30 karena di komputer saya terinstall COM30, jadi saya gunakan di sini COM30. Kemudian kita setting baud rate-nya, parity, stop bit, dan data bits dan handshake. Itu adalah serial yang perlu kita setting. Biasanya sudah bisa kita tahu dari hardware-nya sendiri. Kemudian
kita juga membuat variabel speed yang diisi dengan variabel speed. Kemudian di sini kita menggunakan string system ya, bukan string IOStream. Jadi bukan string standar maksud saya. Jadi kita perlu mengubah string and speed ini menjadi myString atau string system. Bisa kita lihat di sini kita rubah menjadi string system, sementara yang and speed ini adalah string standar atau std string. Jadi ketika kita menggunakan mySerialPort write di sini kita harus menggunakan string system. Itulah kenapa kita harus mengkonversi dulu ke menjadi string system. Nah, sebelum write ke serial, kita open atau kita buka dulu serialnya, kemudian kita memberikan perintah ke sana write atau read atau apa setelah open. Kemudian setelah kita menggunakan serialnya kita close agar tidak tetap digunakan. Nah, di sini saya menggunakan char buffer atau variabel buffer array dari karakter sebanyak 19. Kemudian nanti gunanya adalah untuk melihat di mana servernya berada atau berapa IP servernya berada yang saya simpan di file read.txt. Seperti itu. Kemudian saya buat variabel string IP, kemudian saya baca filenya while not EOF atau tidak end of file. Jadi ketika filenya itu belum berakhir maka dibaca dan akan memberikan nilai atau value atau IP yang sudah saya simpan di sana atau server yang sudah saya simpan di sana. Kemudian di sini ini adalah code untuk HTML. Code untuk HTML. Jadi ketika selesai semuanya di write serialnya, maka akan saya refresh kembali, akan saya redirect kembali ke sini ke buffer, di mana buffer ini adalah IP yang sudah saya simpan di file read.txt. Nah, kemudian di sini ada akses ke PHP-nya. Kemudian di sini kita kirim variabel current untuk dibaca speed-nya sekarang itu berapa. Di sini di print kemudian selesai. Nah, demikian program CGI yang saya gunakan. Ini menggunakan C++. Jadi menggunakan Visual Studio 2012. Sekian dari saya, Wayan Widiartana. Salam TKJMD Batch 7. Bersama kita bisa. Untuk selanjutnya kita akan lihat demo produknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Wayan Widiartana. Di sini saya akan menjelaskan source code yang akan nantinya diupload pada hardware Arduino seperti berikut source code-nya dapat dilihat. Nah, di sini pada source code ini akan diset suatu motor pin untuk kecepatan kipas pada pin 3. Kemudian LED untuk kedipan lampunya memerlukan 2 LED, yaitu LED 1 di mana akan diset nilainya 12, pin 12 dan LED 2 pin 13. Nah, di sini akan diinisialisasi juga LED-nya pertama kali bernilai 0. Jadi di sini semua harus dideklarasi dan diinisialisasi dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya di sini terdapat void setup. Di sini merupakan prosedur init seperti itu. Nah, di sini akan terdapat perintah yaitu serial.begin, yaitu serialnya yaitu 1600. Nah, di sini juga akan di println atau diinisialisasi serialnya ini untuk speed dari kipasnya, yaitu di mana speednya yaitu 0 to 255 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan terdapat perintah untuk kecepatan kipas dan juga LED di dalam perulangan void loop, prosedur perulangan di sini. Nah, di dalam pada perintah ini yaitu merupakan perintah kecepatan motor. Di sini terdapat kondisi if serial dot available, artinya jika tersedia, maka di sini
pada speed ini akan diisi dengan serial.parseInteger. Nah, di mana di sini menangkap dari program CGA yang sudah tadi teman saya jelaskan, Wayan Widiartana. Pada CGA di sana serialnya yaitu sudah di set dan diisi nilainya mengambil dari HTML atau web. Kemudian di sini karena string maka akan diparse berupa integer. Nah, seperti itu akan dimasukkan ke variabel speed. Nah, selanjutnya akan terdapat kondisi if speed lebih besar sama dengan 0 dan speed kurang dari sama dengan 255. Nah, maka di sini ini untuk LED-nya akan diisi dengan speed-nya. Nah, kemudian akan di-write yaitu motor speed-nya berdasarkan speed. Jadi berapa speed yang sudah di-set di web dan dibawa ke program CGA yang dibuat di C++, kemudian akan di-write. Motor speed-nya akan berjalan sesuai dengan nilai yang sudah di-set seperti itu. Nah, di sini juga terdapat perintah LED yaitu blink 2 LED. Nah, jadi di sini terdapat kondisi jika LED ini tidak bernilai 0, maka digital write-nya LED 1 ini kecerahannya yaitu 250. Nah, kemudian ada delay-nya lagi 265. Kemudian akan di-write lagi 0 mati seperti itu dan delay-nya 265 sama. Nah, ini untuk LED 2-nya. LED 2 sama juga 250. Kemudian 265 delay-nya, kemudian di 0 lagi di set dimatikan selama 265 delay-nya seperti itu. Nah, else jika tidak, artinya jika dia sudah sama dengan 0 DLE-nya ini, maka LED 1 akan low, artinya akan mati. LED 2 begitu juga akan low. Nah, jadi seperti itu codingnya. Setelah itu sebelum melakukan upload kita harus merunning dulu terlebih dahulu, di mana dapat dilihat pada icon verify seperti ini. Klik verify dan tunggu dulu untuk melakukan compiling source code Arduino-nya. Nah, setelah itu done compiling dapat dilihat di sini. Artinya ini sudah siap di-upload ke Arduino-nya. Jadi cara upload-nya yaitu terdapat pada icon upload di atas ini di sebelah kanan verify. Klik saja upload. Ingat dulu colokkan Arduino-nya pada serial port-nya seperti itu, kemudian upload. Nah, cukup sekian penjelasan source code Arduino yang terdapat pada Arduino dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kami akan demokan program yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menemukan proyek yang telah berhasil kami buat, yaitu membuat kipas angin sederhana dan sekaligus mengontrol speed atau kecepatan dari kipas angin tersebut. Nah, sekarang kita masuk saja kepada bagian servernya. Bagian server saya serahkan kepada Arthur. Oke, halo, selamat malam semuanya. Saya Arthur. Di sini saya menjelaskan tentang device Arduino-nya sedikit dan juga server yang kita gunakan ya. Jadi kita punya desainnya seperti ini. Terus ada Arduino Uno 3, ada kipasnya juga lampunya sedikit ininya. Mungkin kameramen bisa ke sini ya. Nah, kita lihat seperti apa pengoperasiannya melalui client server. Nah, di sini saya terhubung ke jaringan, di mana nama jaringannya sudah ke ini ya, pitiran ini ya. Nah, di sini saya punya IP. Saya punya IP 64. Jadi untuk di servernya sendiri saya pakai SAMPP. Kemudian kalau kita mau akses tinggal localhost, dan ini karena masih di IP sendiri. Nah, di sini saya coba login. Nah, muncul desainnya seperti ini. Kemudian saya coba kontrol dengan speed
dengan speed sekian tadi, kita bisa lihat ke sana. Oke, saya matikan lagi. Nah, sekarang di sini dia mengakses ke CGI, kemudian langsung di redirect lagi ke ke website semula. Kalau kita misalnya atur di sini speednya sekian, oke. Nah, di direct kemudian kita bakalan dapat speed yang sedang digunakan. Juga lampu akan berkedip dengan kecepatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa kita lihat di device-nya atau di alatnya sendiri. Nah, misalnya kita rubah speednya jadi sekitar 50%, maka seperti itu lampunya juga akan berkedipnya agak lebih lama. Kalau misalnya kita lebih cepat, lampunya juga akan berkedip lebih cepat dan kipasnya juga jalan lebih cepat. Nah, ini untuk di servernya, untuk mengaksesnya sendiri sudah saya matikan. Nah, sekarang kita akan coba untuk akses dengan alat yang lain. Seperti misalnya di sini saya menggunakan tablet. Ya, saya menggunakan tablet dan saya coba saya juga sudah terkoneksi dengan koneksi yang tadi. Di sini titiran 24 saya sudah terkoneksi. Kemudian saya coba akses. IP-nya 192.168/tubes CGI. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita masukkan usernya, juga masukkan passwordnya. Nah, tampilannya hampir sama seperti di web ya. Karena di sini Yoga, teman saya, dia membuat desainnya dengan Bootstrap, jadi akan responsif. Misalnya kita atur sekian. Nah, kita bisa lihat ini dengan kecepatan 50,98%. Saya lebih cepatkan lagi. Maka device-nya akan, lampunya juga berkedip lebih cepat. Kemudian kalau misalnya saya turunkan, lampunya juga berkedip lebih lambat. Seperti itu kalau max speednya. Lampunya berkedip lebih cepat, bisa dilihat, dan juga kipasnya. Kemudian kalau misalnya saya nolkan kecepatannya, maka kipasnya akan berhenti dan lampunya juga berhenti menyala. Untuk selanjutnya mungkin bisa didemokan oleh Empianus ya. Baiklah. Sekarang saya akan mencoba dari device lain, yaitu dari BlackBerry. Mana tadi sebelumnya telah ditemukan dengan menggunakan Android, sekarang melalui BlackBerry. Kamera balik ke sini. Di sini saya sudah mengetikkan IP dari server yang dituju. Di sini 192.168.1.1.64 tubes CGI, dan hasilnya seperti ini. Sekarang saya coba login. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Dia telah mengikuti desain dari device, disesuaikan dengan device yang menggunakannya. Sekarang kita coba jalankan. Sini saya setting kecepatannya. Ini di kecepatan 23,53%. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat semuanya. Sini saya coba naikkan lebih tinggi speednya. Seperti ini.
Nah, sekarang kita coba turunkan lagi speednya. Nah, mungkin itu demo program dari kita. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nyoman Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengakses project yang telah dibuat dari laptop. Ini merupakan klien, di mana pertama di sini mengetik IP yang telah disetting dari server, kemudian slash nama projectnya yaitu Tubes CGI. Nah, ini merupakan tampilan utamanya yang dimana akan disuruh untuk melakukan login user terlebih dahulu. Ini untuk security, keamanan dari programnya. Sini saya akan ketikkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu dapat dilihat di sini tampilan utama, tampilan projectnya. Di sini akan disuruh mengontrol kecepatan kipas, yang dimana di sini akan mengeset scroll dari kecepatannya, speed kipasnya. Coba akan saya setting. Kemudian di sini dapat diklik button OK. Nah, dapat dilihat pada device, yaitu di sini speed kecepatan akan berputar, kipas akan berputar. Nah, coba di sini akan saya naikkan kecepatannya. Ini coba akan saya naikkan, kemudian saya klik OK. Nah, dapat dilihat di sana device-nya kecepatannya akan bertambah dan kedipan lampu juga akan semakin cepat seperti itu. Nah, di sini coba akan saya ulang lagi set. Di sini saya akan kasih kecepatan maksimal yaitu dengan 255. Nah, dapat dilihat seperti itu merupakan kecepatan maksimal yang dimana kedipan lampu juga akan semakin cepat. Nah, selanjutnya di sini saya akan matikan. Saya akan kontrol lagi di sini pada web. Saya akan turunkan. Kemudian saya akan OK. Nah, dapat dilihat pada device di sana kecepatan kipas akan berhenti dan lampu akan mati. Nah, jadi cukup sekian demo project dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran mengenai CGI. Terima kasih.